Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Lubis dengan NIM 2505813. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-9 yaitu tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Baiklah, pada materi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah cara atau wahana yang ditempuh peserta didik untuk memperoleh pendidikan, di mana tiga jalur utama. Yang pertama adalah pendidikan formal, itu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya dari SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan non-formal, itu jalur pendidikan di luar formal tetap terorganisir. Contohnya adalah kursus, pelatihan, PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal, di mana pendidikan dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Contohnya adalah belajar dari orang tua dan juga pengalaman sehari-hari. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan berdasarkan tingkat dan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah pendidikan dasar, fondasi awal pendidikan seperti SD atau madrasah, ibtidaiyah, SMP atau juga MTS. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan menengah, itu lanjutan dari pendidikan dasar seperti SMA, madrasah aliyah dan juga SMK. Selanjutnya adalah pendidikan tinggi, setelah pendidikan menengah seperti diploma, S1, S2 dan juga S3. Selanjutnya adalah jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan berdasarkan tujuan dan juga kekhususan, di mana terdapat pendidikan umum seperti SMA, pendidikan kejuruan atau SMK, pendidikan akademik atau universitas, pendidikan profesi seperti dokter, guru, dan lain-lain, pendidikan vokasi seperti diploma, pendidikan keagamaan, serta pendidikan khusus untuk berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah materi tentang standar pendidikan nasional atau juga SPN. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, di mana dasar standar pendidikan nasional itu mengacu pada yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah terkait standar pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi standar pendidikan nasional, yang menjadi acuan mutu pendidikan itu menjamin kualitas pendidikan nasional, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat adalah tujuan standar pendidikan nasional, di mana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu untuk menciptakan SDM yang kompeten dan juga berkarakter, menjamin pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Sedangkan yang kelima adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip yang pertama adalah demokratis dan juga berkeadilan, yang kedua adalah tidak diskriminatif, yang ketiga adalah menjunjung HAM, nilai agama dan juga budaya. Selanjutnya adalah sebagai proses pembudayaan dan juga pemberdayaan. Selanjutnya adalah memberi keteladanan dan juga membangun kreativitas dan mengembangkan budaya membaca, menulis dan juga berhitung. Yang keenam adalah 8 standar nasional pendidikan. Sebagai bagian dari SPN, terdapat 8 standar utama. Yang pertama adalah adanya standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan juga tenaga pendidikan, standar sarana dan juga prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Setelah saya jelaskan tadi tentang materi pertama dan juga materi kedua, dapat kita simpulkan bersama bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia diatur secara terstruktur melalui jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan. Untuk menjaga kualitasnya, digunakan standar pendidikan nasional yang berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan berjalan merata, berkualitas, dan juga sesuai dengan tujuan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Hamidah Lubis, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.